berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pak Rahman. Ya, pagi Ibu Isra. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak Rahman? Ya, alhamdulillah kabar hari ini baik, Bu. Oke, terima kasih Pak Rahman. Kalau dilihat dari wajah yang bersinar ya Pak Rahman mungkin sesuai dengan kabarnya Pak Rahman tadi yang sudah katakan, alhamdulillah baik hari ini ya Pak Rahman. Insya Allah hari ini kita kegiatan kita berjalan dengan lancar yang sesuai dengan yang kita harapkan. Baik Pak Rahman, hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Ya, Bu. Bagaimana Pak, sudah siap? Siap Ibu Isra. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Aryati. Ya, alhamdulillah ya Pak Rahman, berarti sudah siap melakukan coaching bersama Ibu Aryati. Sebentar ya Pak, tapi saya akan melakukan saya sebagai observer, supervisor dalam hal ini. Jadi Pak Rahman, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang perlu saya akan tanyakan kepada Pak Rahman. Pak Rahman siap ya? Iya, siap, jadi Bu. yang pertama mengenai praktek coaching yang Pak akan laksanakan yang Pak laksanakan kemarin. Kan kemarin itu kita kan sudah melakukan coaching ya Pak. Iya, Jadi kira-kira Pak, bagaimana atau apa perasaan yang Pak Rahman rasakan yang kemarin pada saat coaching? Jadi ada perasaannya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan mungkin ada perasaan yang Pak Rahman rasakan hari kemarin seperti itu. Iya. Untuk praktek coaching kemarin itu, Bu, yang pasti saya merasa deg-degan karena ini merupakan awal yang baru saya lakukan dan belum begitu terbiasa dengan teknik tirtanya. Jadi saya harus menyesuaikan, Ibu Isra. Nah, jadi Pak Rahman merasa deg-degan ya. Iya, Bu. Jadi yang baru awal dan belum terbiasa yang Pak Rahman katakan tadi, yang sesuai dengan teknik tirta ya. Jadi karena harus sesuai dengan alur tirta. Jadi sebentar pada saat saya sebagai observer atau supervisor, Pak Rahman akan melakukan coaching bersama Ibu Ati. Saya akan melihat lagi alur tirtanya itu apakah sudah berkembang dari yang kemarin yang Pak Rahman sudah rasakan. Yang pertama Pak Rahman katakan yang ada deg-degannya seperti itu ya Pak. Jadi baik Pak Rahman, jadi karena belum terbiasa, Pak Rahman semoga kegiatan kali ini lancar ya Pak. Iya, Bu, jadi insya Allah. coaching yang kedua kalinya semoga Pak Rahman kegiatan kali ini lancar tanpa ada hambatan. Semoga ada keberkahannya supaya kita bisa merefleksi lagi apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang kita perlu kembangkan, seperti itu ya Pak Rahman ya. Iya, Bu. Ya Pak. Jadi Pak Rahman, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi kan Pak yang harus dilakukan. Yang pertama itu tentang presentasi atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Pak Rahman masih kurang, yang kurang yakin seperti itu, yang maksudnya begini Pak Rahman, maksudnya kan ada 3 kompetensi yang kita harus lakukan. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh.
kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian dan mengajukan, yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Ya, Bu. Kira-kira dari 3 kompetensi tadi, apa yang Pak Rahman masih kurang? Menurut Pak Rahman itu yang masih kurang yakin. Maksudnya Pak Rahman itu dalam hati Pak Rahman, oh ini yang dalam kompetensi ini yang Pak Rahman kurang yakin dibagikan. Menurut Pak Rahman, apa kira-kira dari 3 kompetensi ini yang Pak Rahman rasa masih kurang? Oke, baik, Bu. Kalau dari saya pribadi itu saya lebih di bagian presence atau kehadiran penuh ya, Bu. Karena kan kita harus hadir secara full, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh seorang coach. Jadi kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach itu sendiri. Dan tentunya juga, Bu, ini sangat sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Jadi yang Pak Rahman katakan tadi, jadi Pak Rahman merasa maksudnya belum yakin, bukan tidak terpenuhnya itu, tapi ingin mengembangkan lagi ya. Iya, betul, jadi, Bu. Jadi pada sesi yang 3 kompetensi tadi itu yang saya katakan tadi, pada kompetensi yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, ya. Jadi kehadiran penuh ini yang perlu Pak Rahman yang kurang yakin ya, yang tadi yang Pak Rahman katakan yang Iya, perlu Bu. dikembangkan lagi sebagai coach untuk coach. Jadi terakhir ini Pak, apa yang saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Pak Rahman, kira-kira Pak Rahman, apa yang Pak Rahman inginkan ketika coaching kali ini? Jadi yang Pak Rahman saya sudah katakan tadi kan, ini merupakan coaching yang kedua kan. Jadi saya Iya, sudah Bu. bertanya Pak Rahman bagaimana coaching yang kemarin. Jadi ini coaching yang kedua kalinya untuk Pak Rahman. Jadi merefleksi atau membandingkan coaching yang minggu kemarin dengan untuk hari ini. Kira-kira apa menurut Pak Rahman yang ingin dari coaching kali ini? Seperti itu. Oke. Yang pasti saya sangat berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Jadi seperti itu, Bu. Jadi Pak Rahman ingin ada solusi lagi ya, Iya, solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Jadi ada masalah-masalah coach itu, ada harapan solusi terbaik ya dari Pak Rahman sebagai coach. Jadi baik Pak Rahman, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Semoga Iya, Bu. coaching kali ini ada alur tirtanya dengan penuh dengan ada kata rasanya, penuh dengan perasaan pada saat bertanya, penuh dengan perhatian, kan ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Pak. Jadi semoga berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya saya persilahkan Pak Rahman untuk melakukan coaching bersama Ibu Aryati dan saya sebagai supervisor atau observer, saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan bersama Ibu Aryati apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya yang saya sudah katakan tadi. Dan tentunya untuk bagian persen atau kehadiran penuh, apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Jadi ada perbandingan dari coaching yang pertama yang Pak Rahman katakan tadi, ada coaching yang pada minggu kemarin ya yang kita sudah lakukan. Jadi saya akan membandingkan dengan coaching hari ini, apakah justru meningkat atau lebih down lagi. Semoga coaching kali ini meningkatnya dengan sangat baik. Semoga ada hal-hal yang belum terselesaikan dengan Ibu Aryati, semoga kali ini akan terselesaikan dengan baik. Ada permasalahan-permasalahan dari Ibu Aryati sebagai coaching. Jadi Pak Rahman akan menggali lebih lagi. Jadi semoga saya mengharapkan dari coaching hari ini justru meningkat ya Pak. Iya, siap, Bu.
Oke, terima kasih Pak Rahman. Ya. Silakan melanjutkan coaching bersama Ibu Aryati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai observer. Saya akan melihat alur tirtanya yang tadi Pak, yang saya katakan tadi. Ya, Jadi, baik Bu. Terima kasih silakan. dan semoga Iya. nanti dapat berjalan dengan lancar. Iya Pak Rahman, silakan. Sore Ibu Aryati, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat sore Pak, Alhamdulillah baik Pak Rahmat. Pak Rahmat bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Ya. Sebelumnya Bu, saya ucapkan terima kasih pada Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini Bu? Baik Pak Rahmat, terima kasih. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Pak Rahmat yang sudah bersedia mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran, di mana di sekolah saya itu selain pokok sebagai guru penjas, saya itu diberi tugas tambahan, yaitu sebagai guru PKN Pak. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini lebih banyak diamnya Pak kalau dalam pembelajaran. Itu permasalahan saya Pak. Oke, baik Ibu Aryati. Jadi Ibu Aryati lebih fokus pada proses pembelajaran ya. Iya Pak. Ya. Ternyata Ibu Aryati mendapat tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai basic atau tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya Ibu ya. Iya Pak Rahmat. Oke, baik. Sebelum kita melakukan melanjutkan obrolan kita, jadi saya mau tanya kira-kira apa sih yang Ibu Aryati inginkan pada obrolan kita kali ini? Yang saya inginkan itu Pak, solusi yang sebenarnya pada sama Pak Rahmat dari permasalahan yang saya hadapi ini. Karena kadang saya bingung Pak harus ngapain di kelas. Berbeda jauh dengan pembelajaran sesuai mata pelajaran saya Pak. Karena kalau memang mata pelajaran saya itu otomatis saya kan sudah menguasai materinya, kira-kira saya menggunakan model pembelajaran seperti apa supaya murid saya itu tidak diam di kelas. Karena kalau pembelajaran penjas itu dalam bentuk bermain, praktek, jadi siswa itu tidak ada yang diam. Kalau yang ini tugas tambahannya ini PKN, jadi saya kesulitan untuk menangani murid yang diam di kelas. Yang tadinya saya biasa mengajar guru PJOK dengan siswa bergerak semua, setelah diberikan tugas tambahan muridnya diam dengan mata pelajaran PKN. Jadi di situ saya permasalahan saya itu menghadapi murid yang terlalu diam di kelas Pak. Beda dengan mata pelajaran saya yang notabene-nya saya sebagai guru PJOK. Oke, baik Bu. Memang ya sangat jauh berbeda Bu. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu Aryati hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan
Ibu Aryati waktu mengajar di kelas tersebut? Baik Pak, jujur saja Pak, kalau mau masuk di kelas yang saya pasti bingung. Kelas ini pasti saya bingung Pak. Nanti mau ngapain atau mau berbuat apa? Saya kasih model pembelajaran yang bagaimana? Karena memang seperti apa yang saya sudah sampaikan yang pertama tadi, bahwa saya biasa dengan mata pelajaran PJOK. Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwasanya saya juga belajar mata pelajaran ini. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran seperti apa, biar kita juga bisa belajar bareng. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini itu beda sendiri. Mereka lebih suka mencatat, dan itu hampir sama untuk satu kelas. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah sih Pak, kalau memang pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Dia tidak dapat memaksa juga, kan maunya anak-anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran. Dengan diam mereka itu memahami atau bingung atau bagaimana. Karena kalau dalam pembelajaran PJOK, semua materi itu langsung didemonstrasikan, diperagakan. Jadi siswa itu tidak ada yang diam. Tetapi ini pembelajaran PKN, apakah saya pada saat menjelaskan mereka paham atau bagaimana? Setelah saya menanyakan ke murid, mereka ini diam. Jadi saya bingung, murid ini mengerti dengan pembelajaran saya atau tidak. Tapi kalau PJOK, apa yang saya sampaikan, yang saya demonstrasikan, yang saya peragakan, mereka amati, mereka langsung mempraktekkan. Kalau untuk PKN beda Pak. Jadi saya kebingungan Pak. Baik Bu. Lalu Ibu Aryati kira-kira sudah pernah tanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka saat proses pembelajaran? Kalau masalah itu sih sudah Pak. Beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak, dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ini ada di saya. Dan anak-anak bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Baik saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambah detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT atau PowerPoint, agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tapi yang kembali lagi saya masih merasa belum sesuai begitu Bu, begitu Pak. Jadi dalam pembelajaran mereka itu masih lebih banyak diam dan kurang ada respon. Itu Pak. Oke, baik. Saya paham dengan penjelasan Ibu. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar, tapi masih kurang respon dari siswa ya Bu? Iya Pak. Ya. Lalu kalau boleh tahu, kira-kira dalam pembelajaran itu Ibu Aryati menginginkan murid yang seperti apa? Kalau dalam pembelajaran saya itu lebih suka murid yang aktif Pak, karena memang saya biasa mengajar PJOK itu siswanya bergerak, aktif. Apa yang mereka amati itu mereka langsung praktekkan, langsung demonstrasikan. Bisa ada komunikasi dua arah, jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi Pak. Jadi ada respon dari murid itu sendiri, ada respon murid dan guru. Jadi bisa saya ketahui apakah murid ini sudah mengerti apa yang saya jelaskan atau saya sampaikan. Begitu Pak. Oke, baik Bu. Jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif, begitu ya Bu? Iya Pak. Iya Pak Rahmat.
Jadi di kelas itu kalau memang ada komunikasi aktif kan kelas bisa hidup, Pak. Ya, betul. Tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tetapi bisa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mapel PKN ini, Pak. Karena memang mata pelajaran PKN ini yaitu seperti apa yang saya sampaikan tadi, bukan mata pelajaran latar belakang pendidikan saya sebagai PJOK, ini cuma mata pelajaran tambahan. Jadi saya memang masih butuh belajar lagi, Pak. Iya, Bu. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu Aryati lakukan dalam waktu dekat ini? Kalau menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga itu tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Mungkin juga dengan memberikan tugas presentase, bisa individu atau kelompok, agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi mereka. Karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini di dalam dunia kerja. Apalagi di bidang pekerjaan itu lebih ke pelayanan seperti perhotelan. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi, Pak, dan banyak yang tidak aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam kuis agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Dan mungkin saya lebih memberikan materi-materi yang atau model pembelajaran yang menarik untuk mereka supaya mereka lebih aktif lagi, tidak banyak dalam pembelajaran. Mungkin mencari sampai bagaimana siswa itu bisa terangsang, bisa berkomunikasi, bisa merespon apa yang dijelaskan atau disampaikan oleh guru seperti saya, Pak. Baik, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan pada saat ini. Jadi Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak agar lebih aktif di kelas, walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu, karena memang jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya, yaitu guru penjas. Iya, Pak, memang saya pertama diberikan tugas ini memang agak sulit karena memang seperti apa saya sampaikan tadi, memang bukan latar belakang saya. Jadi saya menerima tugas ini harus memang butuh belajar dulu. Makanya itu merasa sulit buat saya materi pembelajaran, apalagi seperti apa yang saya sampaikan tadi untuk mengaktifkan siswa tersebut. Ya. Gitu, Pak. Ya, baik Bu. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin mulai minggu depan ini, Pak, setelah kegiatan pesantren kilat di sekolah saya, karena memang kebetulan sekarang ini masih ada kegiatan pesantren kilat. Mungkin kalau sudah selesai kegiatan ini dan pembelajaran sudah aktif seperti semula, itu saya akan memulai mempraktekkan apa yang saya sudah rencanakan dan saya sudah sampaikan tadi, Pak. Oke, terima kasih Bu. Baik, Ibu Aryati, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita nih. Apa kira-kira yang bisa Ibu Aryati dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini, Bu? Baik, Pak.
yang jadi obrolan atau percakapan kita kali ini, saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing murid-murid di kelas, yang seperti murid-murid yang masih diam, belum ada respon tentang pembelajaran saya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Seperti saya akan mencari lewat internet mungkin pembelajaran-pembelajaran yang bisa menarik buat murid yang masih diam tadi. Mungkin dengan pembelajaran yang menarik itu mereka akan termotivasi atau akan tertarik dengan pembelajaran, sehingga dengan tertariknya mereka bisa aktif dan bisa bertanya, bisa mungkin memahami karena mereka sudah menerima pembelajaran yang menarik buat mereka, Pak. Begitu, Pak. Oke, baik Ibu Aryati. Eh, Semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu, dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya ya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu yang tadi. Semoga bisa berjalan sesuai rencana. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Aryati. Terima kasih sama-sama, Pak. Terima kasih juga, Pak, sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi atau bercerita bersama saya. Iya, sama-sama Ibu Aryati. Selamat sore. Iya, sore juga, Pak. Pak Rahman. Iya, Bu. Oke, Pak Rahman, dalam hal ini saya sudah melihat percakapan hasil coaching Pak Rahman. Saya sudah mencatat bagian-bagian yang Pak Rahman lakukan bersama dengan coach, yaitu Ibu Aryati ya. Jadi Pak Rahman, dalam hal ini saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya. Good, percakapan coaching hari ini ada kemajuan ya dari yang kemarin-kemarin. Jadi Pak Rahman, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kalau ini dalam hal ini saya beri aplaus kepada Pak Rahman untuk praktek coaching hari ini, dan Ibu Ati dan Pak Rahman sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur tirtanya penuh dengan perasaan yang senang, sudah memberikan waktu dengan sama Ibu Aryati. Apakah ada hal-hal yang perlu Ibu Aryati kembangkan, ada yang Ibu Aryati rasakan pada pembelajarannya? Saya melihat mengutip ada itu Ibu Aryati selain guru penjas mengajar juga guru BK ya. Dalam hal ini tidak sesuai dengan latar belakang atau sesuai dengan ijazah dalam hal ini. Jadi dalam hal ini sesuai dengan alur tirta yang saya sudah katakan, yaitu memiliki tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya katakan Pak Rahman atau saya sampaikan dalam praktek coaching ini yang sudah Pak lakukan, khususnya yang sudah Pak Rahman sudah lakukan sebagai selaku coach. Jadi menurut Pak Rahman, apakah indikator yang keberhasilan dari diskusi tadi? Jadi saya setelah Pak Rahman melakukan coaching bersama Ibu Aryati, mungkin saja ada indikator yang keberhasilan dari diskusi yang sudah dilakukan pada hari ini. Oke, baik Bu. Jadi menurut saya itu indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana seorang coach itu dapat menemukan rencana atau solusi mengatasi permasalahan yang dihadapi, dan tentu dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat oleh coach itu sendiri. Jadi ya saya sudah juga berarti ada maksudnya keberhasilan ya
indikator keberhasilan Pak Rahman yang sebagai coach itu menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Aryati sebagai coach tadi. Jadi ada persoalan-persoalan tadi yang saya dengar, yang saya sudah katakan tadi, bahwa ada 2 mata pelajaran dalam hal ini yang Ibu Aryati itu ampuh dalam pembelajaran. Baik Pak Rahman, jadi untuk rencana aksi Pak Rahman dan solusi nanti akan Ibu Aryati lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya. Jadi kemudian tadi Pak Rahman sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present dan kehadiran penuh ya. Tadi Pak Rahman katakan, saya sudah tanya Pak Rahman dari 3 kompetensi itu apa yang Pak Rahman ingin maksudnya yang Pak Rahman ingin capai. Kata Pak Rahman tadi kompetensi present atau kehadiran penuh. Iya, Di Bu. sini saya sebagai observer atau supervisor, saya mengamati bahwa Pak Rahman sudah dapat melakukan dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh, dengan mendengar dengan secara perasaan atau mendengar dengan secara penuh seperti itu, menjadi pendengar yang setia. Pada istilahnya ini mendengar dengan setia pada praktek coaching, dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi yang dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga Pak Rahman dapat memotivasi coach itu sendiri dalam melakukan rencana aksi ya yang telah disusun lebih maksimal. Iya, betul sekali Ibu Isra. Ya Pak Rahman, jadi alhamdulillah semoga ini merupakan coaching yang kedua kali ya. Jadi dibandingkan dengan coaching yang pertama, Pak Rahman, yang pertama itu Pak Rahman masih deg-degan, kemudian kemudian untuk coaching yang kali ini Pak Rahman sudah merasa lebih rileks ya Pak, dalam coaching kali ini. Jadi alhamdulillah Pak Rahman, dalam saya sudah melihat ya yang sudah saya katakan, semoga rencananya kapan Pak Rahman kira-kira kapan jadwal untuk selanjutnya, untuk maksudnya coach itu lagi ingin bertemu dengan Pak Rahman atau menggali kan, saya dengar tadi bahwa Ibu Aryati itu akan melakukan lagi atau menyusun model pembelajaran lebih baik, atau membuat desain pembelajaran yang lebih baik lagi dengan membuat PPT yang saya dengar, yang saya kutip tadi, bahwa yang mana Ibu Aryati itu akan membuat model pembelajaran lebih menyenangkan ya dalam istilah ini dalam proses pembelajaran, karena pada intinya Ibu Aryati ini ada 2 mata pelajaran yang diampuh, karena yang satu sesuai dengan basicnya, karena dibandingkan dengan Penjas dengan PKN ya itu jauh lebih berbeda, karena kalau PJOK itu dia pada istilahnya ini lebih baik dengan project seperti itu, ada mereka lakukan langsung praktek ketimbang dengan PPKN, karena pada dasarnya kalau saya lihat-lihat PPKN ini banyak materinya, jadi guru harus lebih menggali lagi model-model pembelajaran yang harus dihadapi oleh Bu Aryati seperti itu. Jadi saya melihat pada alur ceritanya Pak Rahman sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya pada kehadiran penuh. Jadi sebagai mestinya sesuai dengan kompetensi yang Pak Rahman inginkan, yaitu kehadiran penuh dalam coaching tersebut. Jadi karena memang pada dasarnya coaching ini memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi ya, sehingga terciptanya solusi dan dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu. Jadi Pak Rahman, akhir dari percakapan ini semoga semoga kita lebih baik lagi dalam dunia pendidikan. Amin. Ya Pak Rahman sebagai coaching dan Ibu Aryati sebagai coaching.
Jadi semoga persoalan-persoalan yang Ibu Ariati katakan tadi akan terrealisasi, akan ada solusi ya untuk kedepannya. Pak Rahman dengan Ibu Ariati sudah menyusun jadwal dengan baik. Seperti itu ya. Ya Bu. Tercipta ada solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ariati. Jadi kita akhiri ya pertemuan hari ini Pak Rahman. Iya Bu. Kita lebih sehat, lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.